Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu sampai menjelang waktu isya nanti. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam hari ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita alhamdulillah berada di hari kedua di bulan Muharram ya. Tahun baru Islam 1447 Hijriah, yaitu 2 Muharram 1447 Hijriah. Baru saja kita meninggalkan tahun lama, kita memasuki tahun baru. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menjadikan kita setiap bergantinya tahun menjadi manusia-manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam hari ini supaya sesuai dengan muqtadul hal ya. Muqtadul hal itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita ingin membahas tentang fikih hijriyah ya. Dan kenapa hijrah dijadikan sebagai dasar penanggalan atau dasar penahunan dalam Islam. Penahunan ataupun tahun hijriah ini, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah merupakan salah satu tanda kecerdasan sahabat Nabi ya. Wabil khususnya Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Dan pada saat itu opsi terkait dengan sesuatu yang dijadikan tahun dalam Islam itu ada banyak sekali. Paling tidak ada 4 opsi. Kira-kira penanggalan penahunan dalam Islam itu dimulai dari mana? Ya, di dalam catatannya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ya, Syarah Sahih Al-Bukhari, paling tidak di sini ada empat pilihan yang diajukan oleh para sahabat Nabi, sahabat inti. Kira-kira peristiwa apa yang tepat untuk dijadikan penanggalan atau tahun dalam Islam? Dan ini sebetulnya berawal dari surat dari Abu Musa ya. Abu Musa Al-As'ari sebagai gubernur Basrah pada saat itu, yang mengajukan surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada saat itu. Beliau mengatakan begini, anna Aba Musa kataba ila Umar, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikhun. Fajama'a Umarun nasa faqala ba'duhum arih bil mab'as wa ba'duhum arih bil hijrah. dan seterusnya itu.
Jadi Abu Musa itu menulis surat kepada Umar. Beliau mengatakan, wahai Umar, innahu ya'tina minka kutubun laysa laha tarikhun. Banyak surat yang datang dari engkau kepadaku, akan tetapi dalam surat itu enggak ada tahunnya itu. Jadi kalau misalkan ada surat di bulan Sya'ban, tahunnya tahun berapa itu enggak ada. Sehingga Abu Musa ini kebingungan untuk mengarsipkan surat itu. Maka dengan cepat Umar merespon surat dari Abu Musa itu, mengumpulkan para sahabat intinya, kemudian meminta pendapat kepada mereka, kira-kira dari mana kita memulai penahunan dan penanggalan itu. Ada yang mengajukan an maulidihi, ada yang mengajukan dari lahirnya Nabi. Yang kedua ada yang mengajukan wa mab'athihi, dari diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Kemudian ada juga yang mengusulkan hijratihi, dari hijrahnya Nabi. Dan ada juga yang mengusulkan an wafatihi, dari wafatnya Nabi. Jadi ada 4 tuh. Ada yang mengusulkan tahun dalam Islam itu dimulai dari lahirnya Nabi. Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi menjadi Nabi. Ada yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi. Ada yang mengusulkan dari wafatnya Nabi. Diutusnya Nabi menjadi Nabi dan dari lahirnya Nabi ini ditolak disebabkan karena nggak ada yang tahu tentang waktu pastinya itu, kapan waktu pastinya. Sedangkan wafatnya Nabi sama Umar juga ditolak. Kenapa sebabnya? Wa amma waqtu wafati fa'aradu anhu lamma tawaqqa bidikrihi minal asifi alaihi. Karena khawatir nanti kalau misalkan tahun itu dimulai dari wafatnya Nabi, setiap kita ketemu tahun baru kemudian kita peringati, itu akan memunculkan kesedihan, sesuatu yang buruk bagi kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka pun sebetulnya sudah punya gambaran ketika terjadi pergantian tahun, khawatir ketika umat ini memperingati sedangkan tahun itu diambil daripada wafatnya Nabi, ini akan memunculkan kesedihan. Bukannya umat ini semangat bangkit gitu, spiritnya terlahir, tapi justru yang akan lahir kesedihan. Maka saat itu Umar bin Khattab memilih bahwa tahun dalam Islam itu adalah dari hijrahnya Nabi. Makanya kata Umar apa? Arih bil hijrah. Faqala al hijratu faraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha. Kata Umar, buatkan tahun itu dari hijrahnya Nabi, karena hijrah itu adalah pemisah antara hak dan batil. Dan ini diajukan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi itu diajukan oleh Ali, disepakati oleh Umar, kemudian Umar memberikan banyak alasan terkait kenapa hijrah dijadikan patokan, bukan semata-mata karena kedekatan dengan Ali, tetapi karena Umar memiliki alasan terkait dengan masalah itu. Nah, apa alasan Umar bin Khattab memilih hijrah sebagai penanggalan dan penahunan dalam Islam? Pertama, Umar bin Khattab itu memahami makna tersirat dari surat yang ke-9 ayat yang ke-108, Pak. Nah, inilah kehebatan para sahabat itu, ya, mereka bukan hanya memahami ayat itu secara tersurat, tapi memahami ayat itu secara tersirat. Jadi firman Allah, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin li'annahu minal ma'lumi annahu laysa awwalul ayyami mutlaqan fata'ayyana annahu idhifa ila syai'in mudmarin wa huwa awwalu zamani alladhi azza fihi islam wa abada fihi nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu aminan wa batada'a bina'al masjidah fa wafaqa ra'ya sahabah ibtida' tarikh min dalikal yaum wa qala min awwali yaumin annahu awwalu ayyamit tarihi al-islami. Jadi ada ayat di dalam Quran surat 9, Pak, At-Taubah ayat 108 itu bunyinya, potongannya begini. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, sungguh masjid itu dibangun atas dasar takwa min awwali yaumin, sejak permulaan hari, permulaan ketika Nabi datang ke Madinah.
Ini begini, li'annahu minal ma'lum annahu laisa awwalul ayyami mutlaqan. Bahwasanya dia diketahui bukan awal yaum secara mutlak, fata'ayyana annahu udifa ila syai'in munmarin, bahwa awwalu yaum itu disandarkan kepada sesuatu yang tersirat. Jadi ada makna tersirat dari kata min awwali yaumin. Apa itu? Awwaluz zaman alladzi azafil Islam. Dia adalah merupakan waktu pertama di mana Islam memiliki kehormatan, keizahan. Dia adalah waktu di mana Rasulullah SAW menyembah Tuhannya dalam kondisi aman. Dia adalah waktu di mana Rasulullah SAW pertama kali membangun masjid. Dia adalah waktu yang disepakati oleh para sahabat. Itulah yang disebut dengan awwalu ayyamit tarikh al-islami. Dia adalah merupakan waktu permulaan untuk membuat penanggalan di dalam Islam. Itu luar biasa di situ. Jadi ini makna tersirat dari surat yang ke-9 ayat 108. Jadi ketika para sahabat yang lain meminta argumentasi kepada Umar bin Khattab, apa argumentasi Umar? Dasar Umar bahwa hijrah Nabi dijadikan sebagai penanggalan dan penahunan dalam Islam. Ternyata argumentasi Umar pertama, legal standingnya adalah surat yang ke-9 ayat 108. Nah, inilah para sahabat. Sehingga teks Al-Quran itu Pak, ya ada yang disebut dengan makna tersirat, makna yang tidak diungkapkan dalam bentuk teksnya, tapi sahabat itu paham tentang itu. Kayak Abu Bakar Siddiq kan begini Pak, ketika surat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, ayat ini, surat Al-Maidah ayat 3 turun kepada para sahabat, turun kepada Rasulullah, disampaikan Rasul kepada para sahabat, kan semua sahabatnya karena bergembira Pak. Semua sahabatnya bahagia, senang dengan turunnya ayat ini, menunjukkan tentang Islam sudah sempurna gitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sahabat semuanya senang karena Islam itu sudah menjadi agama yang diridhai Allah dan sempurna. Tapi kan ada sahabat yang menangis dengan turunnya ayat ini. Siapa yang menangis dengan turunnya ayat ini? Abu Bakar Siddiq. Kenapa menangis? Sampai nggak kuat dia mendengarkan ayat ini, kemarin Abu Bakar Siddiq kemudian pulang ke rumahnya, dia menangis. Semua sahabat itu bingung, kenapa Abu Bakar Siddiq menangis padahal ayat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang kegembiraan gitu, bahwa Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Abu Bakar Siddiq bukan hanya memahami ayat ini secara tersurat, tetapi dia melihat ayat ini di balik yang tersiratnya. Apa di balik yang tersirat? Ayat ini menegaskan tentang kesempurnaan Islam, tapi di balik yang tersurat itu ada makna tersirat bahwa Rasulullah SAW sebentar lagi akan berpisah dengan kita semuanya. Maka Abu Bakar menangis, dan setelah menjelaskan dan mendengarkan penjelasan Abu Bakar, sahabat yang lain pun menangis. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat itu memang ada dua makna Pak. Ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Kalau dalam ilmu balaghah atau ilmu mantik namanya ada dalalatul iltizamiyah, ada dalalatul iltizam, ada dalalatul mutabaqah gitu. Jadi kalau misalkan begini Pak, ada hadis kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa Pak? Utlubul ilma, carilah ilmu. Saya tanya kira-kira Pak, kita itu disuruh mencari ilmu atau juga disuruh kita mencari guru agar mengajarkan ilmu kepada kita kira? Utlubul ilma artinya apa? Carilah ilmu. Tapi maknanya apakah hanya carilah ilmu atau carilah guru yang bisa mengajarkan ilmu kira-kira? Maknanya kira-kira mana maknanya? Kalau kita pahami secara tersurat kan seolah-olah kan utlubul ilma, carilah apa? Carilah ilmu. Tapi pertanyaan saya kira-kira, apakah kita bisa mendapatkan ilmu yang benar tanpa melalui pelantara seorang guru yang mengajarkan ilmu itu gitu. Nah, itu namanya di dalam kalimat ini ada yang disebut dengan dalalatul iltizamiyah namanya. Petunjuk, iltizam itu adalah sesuatu yang wajib ada padanya. Ya, walaupun secara tersurat tidak disebutkan. Kalau misalkan saya Pak, kalau saya bilang misalkan awas api gitu loh. Ketika saya bilang awas api,
Kira-kira sesuatu yang tidak disebutkan dalam kalimat api itu apa kira-kira Pak? Dan itu mesti ada dalam sifat api, apa kira-kira? Panasnya gitu loh. Jadi kalau saya menyebutkan awas api gitu loh, saya menyebutkannya awas api, tetapi dalalatul iltizamiyah, sesuatu yang harus ada dan wajib melekat pada api itu namanya apa? Panasnya. Maksudnya awas api panas gitu loh. Nah itu namanya dalalatul iltizamiyah gitu. Jadi sesuatu yang tidak disebutkan tapi ada. Kalau saya bilang misalkan, ya kalau misalkan saya bilang rumah kira-kira, saya menyebutkan rumah kira-kira, sesuatu yang mesti ada dalam rumah itu apa biasanya? Kamarnya gitu loh, kamar mandinya. Makanya netizen ada yang nulis, paling geleh, paling kesel gua mah kalau misalkan ada tamu datang ke rumah pas nanya, ada kamar mandi enggak? Ada toiletnya enggak? Emang gua selama ini buang air kecil di mana? Gitu. Jadi kalau misalkan orang menanyakan terkait dengan rumah, otomatis rumah itu ada apanya? Ya ada toiletnya, ada kamarnya. Nah, itu namanya dalalatul iltizamiyah. Sesuatu yang tidak disebutkan tetapi dia include ada dan wajib ada di dalamnya. Nah, para sahabat itu memahami konteks ini, Pak. Walaupun saat ini ada juga orang yang tidak memahami tentang ini gitu loh ya. Kalau disebutkan seperti itulah tersuratnya, maka seperti itulah kesimpulannya, karena dia tidak mengenal tentang istilah dalalatul iltizam, dalalatul mutabiqah dan lain sebagainya. Seolah-olah kalau teksnya begitu, begitulah maknanya. Makanya sebetulnya kalau misalkan kita lihat terkait dengan perkara baru, inilah perkara baru yang nyata yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman Abu Bakar, baru terjadi di tahun ke-17 setelah hijrah. Artinya 17 tahun setelah hijrah penanggalan dalam Islam itu baru dimulai, Pak. Dan inilah perkara baru yang nampak jelas dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi apakah ada sekarang ribut terkait dengan tahun baru dalam Islam adalah bid'ah karena nggak dilakukan oleh Nabi? Kan nggak ada sekarang masalah ini. Karena ini nggak dilakukan oleh Nabi. Tercatat di dalam fikih, tercatat di dalam kitab-kitab sejarah. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani pun mencatat terkait dengan itu baru terjadi tahun ke-17 setelah hijrah. Artinya 17 tahun setelah hijrah, Umar bin Khattab baru melakukan penanggalan dan penahunan dalam Islam. Ini perkara baru yang sangat nampak dan jelas. Tapi apakah ini perkara baru yang dilarang dalam agama? Kalau mau dilarang dalam agama silahkan bikin, kira-kira tahun dalam Islam itu mau dimulai dari mana kira-kira gitu. Nah ini adalah sesuatu yang nampak dan jelas, dan ini adalah merupakan bukti sebetulnya perkara baru itu ada sesuatu yang baik dalam Islam, ada perkara baru sesuatu yang tidak baik di dalam Islam, dan ini adalah merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dihapuskan, dan kita semuanya menggunakan istilah itu sampai saat ini, dan enggak ada yang menentang itu, Pak. Nah ini dasar yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa yang menjadi dasar kenapa beliau memutuskan hijrah sebagai penanggalan dan tahun dalam Islam? Pertama, surat yang ke-918, makna tersirat dari ayat itu menunjukkan tentang bahwa awwalu yaum adalah awal bulan, awal tahun maksudnya di dalam Islam. Nah setelah itu maka disepakati oleh para sahabat pada saat itu. Maka yang kedua ada pertanyaan dari para sahabat, waqala qailun, ya. Ada pertanyaan dari para sahabat ataupun dari Umar bin Khattab sendiri, ya. Faqala Umar arrihu min khurujihi min Makkah ilal Madinah, tsumma qala bi ayyi syahrin nabda. Umar bin Khattab kemudian nanya, kita sepakat hijrah sebagai dasar tahun dan penanggalan dalam Islam. Kemudian kata Umar, bi ayyi syahrin nabda. Kira-kira bulan pertamanya bulan apa, kata Umar bin Khattab. Bulan pertamanya bulan apa yang harus kita mulai? Maqala qaumun, maka ada suatu kaum atau seseorang yang berkata, yang menjawab, min Rajab. Bagaimana wahai Amirul Mukminin kalau kita mulai dari bulan Rajab? Wa qala qail, ada lagi yang berpendapat min Ramadan. Bagaimana kalau kita mulai dari bulan Ramadan? Faqala Utsman, maka berkata Utsman, ar-rihul muharram fa innahu syahrul haram huwa awwalus sanah wa munsarafun nas minal haji. Kata Utsman, buatkan bulan pertamanya adalah bulan Muharram, karena dia adalah merupakan bulan haram dan dia adalah merupakan bulan di mana
para jamaah haji baru saja bertolak dan dia kembali setelah hajinya ke negerinya masing-masing, dan ini momentum yang sangat tepat bagaimana kaum muslimin yang berhaji untuk melakukan hijrah secara maknawi. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab sepakat dengan pendapatnya Utsman bahwa bulan pertama dalam tahun Hijriah adalah jatuh pada bulan Muharram. Makanya Muharram sebagai bulan pertama di dalam tahun Islam. Nah, disitulah akhirnya kesepakatan para sahabat Nabi, tidak ada lagi yang tidak sepakat. Kemudian sampai saat inilah tahun dalam Islam dari hijrah Nabi dan bulan Muharram sebagai bulan pertamanya. Itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Muharram adalah bulan haram, bulan mulia satu sisi, di sisi lain adalah umat Islam saat ini baru pulang haji. Ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan sebuah perubahan. Karena haji itu pada dasarnya sebetulnya adalah agent of change. Haji itu adalah agen-agen perubahan bagaimana mereka pulang haji untuk merubah kondisi masyarakatnya. Karena sebetulnya kalau kita lihat tentang sejarah para hujjaj ya, para hujjaj kita yang dulu mereka pergi haji, itu rata-rata mereka pulang haji itu Pak, melakukan sebuah gerakan terhadap umat ini. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu setelah mereka pulang dari Mekah. Ahmad Surkati itu mendirikan Al-Irsyad setelah pulang mereka dari Mekah. Makanya dulu kan sama Belanda kan begitu, orang yang sudah pergi ke Mekah itu kan ditandain Pak. Ya, sampai dalam satu riwayat, satu sejarah bahwa ternyata haji itu juga disematkan Belanda untuk menandai siapa orang Islam yang pergi ke Mekah, ya, karena mereka selalu melakukan sebuah gerakan kalau mereka pulang dari sana. Karena saat itu Pak, haji itu adalah merupakan sarana muktamar akbar umat Islam dunia gitu. Sehingga mereka untuk pada saat itu bisa tukar pikiran. Kira-kira bagaimana pergerakan Islam dunia? Karena dulu kan belum ada WA Pak, belum ada telepon. Sehingga haji dijadikan sebuah sarana muktamar akbar, sehingga untuk tukar pikiran demi kepentingan dan kemajuan Islam di negaranya masing-masing. Makanya kalau misalkan Bapak perhatikan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ini, itu tidak jauh beda dengan gerakan pembaharuan Islam di dunia gitu. Misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan modernisme Islamnya, itu kan terinspirasi daripada Muhammad Abduh ataupun Rashid Ridho. Gerakan persatuan Islam itu kan terinspirasi daripada pan-islamismenya Jamaluddin Al-Afghani misalkan. Begitupun dengan gerakan-gerakan yang lain sebetulnya. Itu tidak lepas dari gerakan-gerakan Islam dunia. Kenapa? Karena saat itu ada interaksi ketika mereka ke Mekah dengan para pemikir-pemikir dunia untuk bicara tentang bagaimana cara kebangkitan Islam di negaranya masing-masing. Bahkan ya perlawanan kita terhadap penjajah pun ternyata tokoh-tokoh kita saat itu yaitu pulang mereka dari haji. Jadi haji itu dulu ada merupakan agent of change, agen perubahan terhadap masyarakat. Ya, jadi semakin mereka pergi haji, ya, mereka semakin giroh, ya, perjuangan dan untuk merubah umatnya selalu tinggi pada saat itu. Harusnya sampai sekarang pun seperti itu. Nah, jadi ini pertama terkait dengan tarikh ya. Sejarahnya dalam Islam adalah pendapat yang paling kuat dan rojih adalah pendapat pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tepatnya tahun ke-17 setelah hijrah. Bukan 17 hijrah, 17 setelah hijrah. Jadi kalau 17 hijrah itu saat itu baru dibuat gitu ya. Jadi 17 tahun setelah hijrah. Artinya 17 tahun setelah hijrahnya Nabi bahwa penanggalan itu baru dimulai. Nah, selanjutnya kenapa ini menjadi hijrah Pak? Nah, inilah sebetulnya makna-makna yang tersirat daripada hijrah ini. Karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini ingin senantiasa menularkan pada umat Islam ini tentang spirit perubahan, spirit perbaikan. Hijrah itu begini nih ya, ini yang saya baca Pak ya. Jadi saya baca di dalam bukunya Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Jadi hijrah ini kan ada dua. Ada hijrah makani, ada hijrah namanya maknawi. Nah, hijrah yang bermakna menuju ke, itu yang saya pahami itu adalah hijrah dalam bentuk makan.
ya, dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, itu makani, tempatnya namanya. Tapi kalau hijrah dalam pengertian makna bukan menuju ke, Pak, ternyata kembali ke. Itu bahasanya Ibnu Rajab begini, ar-raji'una ilallahi. Jadi orang yang hijrah itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Saya tanya kira-kira, Pak, orang yang dia mu'allaf ya, orang kafir kemudian masuk Islam, kan sering dikatakan adalah orang yang hijrah. Saya tanya kira-kira, orang kafir itu yang dia masuk Islam menuju kepada Allah atau kembali kepada Allah? Dia orang kafir, kemudian dia masuk Islam gitu. Sebetulnya dia sedang berjalan menuju Allah atau dia ketika masuk Islam kembali kepada Allah kira-kira? Kembali kepada Allah. Kalau misalkan kita meninggal itu menuju Allah atau kembali kepada Allah biasanya? Kan ada kalimat istirjanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ketika ada orang yang nakal, jahat, sering dikatakan adalah hijrah. Saya dulu adalah orang yang jahat, orang yang zolim, orang yang nakal, kemudian saya hijrah. Saya tanya, mereka itu hijrah ketika mereka nakal menjadi baik, itu hijrah menuju Allah atau kembali kepada Allah? Kembali. Jadi hijrah dalam pengertian maknawi itu sebetulnya bukan menuju ke, tapi kembali ke sebetulnya. Karena kita sudah terlalu jauh berjalan, terlalu jauh menyimpang, kemudian kita perlu kembali. Makanya kita selalu kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam, kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Dan umat ini kalau ingin bangkit seperti umat terdahulu, ingin menang dan ingin jaya seperti umat terdahulu, maka dia harus kembali bagaimana meniru, meneladani karakter umat-umat terdahulu. Kenapa mereka diberikan kemenangan, kesuksesan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kembali. Karena kalau misalkan kita menuju ke, mau contoh umat yang mana kita menujunya? Kita contoh umat yang terdahulu yang pernah melakukan sebuah gerakan yang tertulis dalam tinta sejarah bahwa mereka adalah umat-umat terbaik. Kan begitu. Dalam surat yang ke-9 ayat berapa? Ayat yang ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun wa ulaika humul faizun. Itu kan begitu. Ini kan yang disebut dengan trilogi kemenangan umat Islam terdahulu memiliki 3 karakter ini, Pak. Ini kalau misalkan kita bahas dari sisi redaksinya, Pak. Ya, alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berhijrah, wajahadu, dan mereka bersungguh-sungguh dalam berjihad. Hajaru itu menggunakan wazan fa'alu, mufa'alatan, punya makna kesungguhan, keseriusan. Hajaru, jahadu, ya, wahajaru wajah fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan wa ulaika humul faizun. Itu kalau di dalam Al-Qur'an itu ada wakofnya Pak di atas. Wakofnya qola atau sholla itu di atasnya itu. Qola ya, ada wakof. Itu kalau dalam ilmu nahwu wa ulaika humul faizun itu namanya jumlah istinafiyah. Artinya kalimat yang jumlahnya berbeda dengan jumlah yang di depannya. Jadi dia terdiri dari mubtada khobar kembali. Wa ulaika, dan adapun mereka itu mereka adalah al-faizuna, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, jumlah istinafiyah yang dimaksud dalam ayat ini artinya adalah punya makna ikhtisar. Punya makna kekhususan. Maksudnya apa? Hanya orang-orang yang memiliki pembatasan, hanya orang-orang yang memiliki 3 karakter itu, iman, hijrah, dan jihad, yang mendapatkan kemenangan, kejayaan, dan kesuksesan di bumi ini. Jadi kalau misalkan kita ingin sukses, ingin jaya, ingin menguasai peradaban seperti umat terdahulu, itu adalah tidak ada tawar-menawar, karakternya harus seperti karakter yang dimiliki umat terdahulu.
iman, hijrah, dan jihad. Itu begitu. Dan di sela-sela kata amanu, hajaru, dan jahadu ada wawu di situ, Pak. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu gitu. Itu ada wawu, kata sambung. Wawu atop lil mutlaqil jami, yang menyambungkan ketiganya yang tidak bisa dipisahkan. Apa maksudnya? Dasar hijrah adalah iman, tujuan hijrah adalah menyelamatkan iman. Jadi wawu itu untuk menunjukkan ketidakterpisahan antara iman dan hijrah gitu. Karena nggak mungkin orang bisa hijrah kalau misalkan dasarnya tidak iman, Pak. Susah itu. Sahabat itu ninggalin tanah airnya, ninggalin rumahnya, ninggalin keluarganya gitu loh. Itu nggak mungkin mereka berani meninggalkan tanah airnya, rumahnya, ladangnya, hartanya, keluarganya, pindah ke Madinah yang belum jelas mereka mau tinggal di mana kalau dasarnya bukan apa? Bukan iman. Maka wahajaru itu wawu atop lil mutlaqil jami. Dasar hijrah harus iman, tujuan hijrah dalam rangka menyelamatkan iman. Itu begitu maknanya. Maknanya begitu, kalimat itu begitu. Secara gramatikanya memahaminya begitu. Gramatika bahasa Arabnya. Nah, jadi hijrah itu begitu. Makanya hijrah itu secara makna ar-raji'una ilallah, kembali kepada Allah. Dan yang menyebabkan kita hidup tidak menang, tidak sukses, tidak bahagia bisa jadi karena jauh dari Allah. Maka untuk bahagia itu kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah itu, kembali kepada fitrah itu adalah bagian daripada fitrah manusia, Pak. Karena apapun kita, Pak, kalau misalkan kita itu sudah kembali bahagia. Contoh gini aja lah. Contoh nih ya, Pak, kita ini semuanya punya masa lalu. Pernah sekolah. Betul nggak, Pak? Makanya saat ini kita kadang-kadang kalau misalkan ngelihat di YouTube, ngelihat di Facebook tentang video-video masa lalu, perasaan kayaknya damai, tenang, dan pingin kembali ke masa lalu kadang-kadang. Kan begitu kadang-kadang. Dan menarik, Pak, ini menarik, nggak tahu ini pengalaman saya, nggak tahu pengalaman Bapak juga sama, Pak. Seburuk apapun peristiwa masa lalu, kalau sudah jadi nostalgia itu pasti menyenangkan, Pak, membahagiakan gitu. Betul nggak, Pak, kira-kira? Bapak misalkan reuni dengan teman SMA, Pak. Saya tanya, jujur, ketika kita ketemu dengan teman SMA, cerita yang paling seru itu cerita yang datar-datar saja, atau cerita konyolnya biasanya, Pak? Biasanya gitu. Hah? Cerita konyolnya gitu loh. Nah, cerita konyol kita pernah disetrap guru gara-gara kabur pelajaran yang kita nggak senangi, dijemur kita, diceritain, padahal itu menyakitkan, menyedihkan, tidak mengenakan. Tapi kalau sudah jadi nostalgia, nyenengin nggak kira-kira, Pak? Nyenengin, ketawa-ketawa kita ceritanya. Itu fitrah manusia. Kalau manusia itu fitrahnya kembali sebetulnya. Fitrah manusia itu kembali ke, bukan hanya menuju ke. Jadi hijrah secara makna itu kembali kita kepada Allah, kembali kita kepada ajaran Allah, kembali kita kepada sunnah, kembali kita kepada Al-Quran, kembali kita kepada Islam. Dan kalau kita pun ingin menang seperti umat terdahulu menang, maka kita kembali kepada karakter umat terdahulu, amanu, hajaru, dan jahadu. Itu poin pertama sebetulnya, makna dan esensi dari hijrah Nabi. Dan ini yang mungkin dijadikan dasar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa dalam hijrah itu ada spirit perubahan, spirit perbaikan, baik bagi individu, personal, maupun kelompok masyarakat ya, dan lain sebagainya. Ini satu pertama ya. Jadi dari fikih hijriyah sampai kepada esensi hijrah. Nah, yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu artinya adalah perubahan. Dan perubahan ini adalah sifatnya sunatullah, pasti terjadi. Tapi kalau Bapak dan Ibu merenungi, mentadaburi Al-Qur'an, perubahan itu sebetulnya dimulai dari mana? Teori perubahan dalam Islam itu Quran surat yang ke-13 Ar-Ra'd ayat 11. Nah, cuma kadang-kadang kita ini, Pak, kalau baca terjemah kadang-kadang kurang detil. Contoh misalkan gini, coba dilihat aja terjemahnya ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu terjemahnya pasti begini nih, kurang lebih. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum ya
sampai atau sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Betul nggak terjemahnya di situ? Kan begitu. Padahal kan inti perubahan itu di situ ada ma. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inti perubahannya itu malah nggak diterjemahkan di situ. Inti perubahan itu malah nggak diterjemahkan, sehingga kita itu bingung kira-kira ketika kita mau berubah dimulainya dari mana perubahan itu gitu. Ketika kita harus berubah, di mana kita memulai perubahan itu? Kalau perubahan secara fisik Pak, sunatullah semuanya pasti terjadi. Tapi kan ayat ini ingin mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Inti perubahan itu ada di maknya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah ma apa yang ada pada diri jiwa suatu kaum sampai kaum itu mau merubah terhadap apa yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya itu? Itulah mentalnya, itulah jiwanya, itulah hatinya. Jadi begitu sebetulnya. Jadi inti perubahan ada di maknya. Tapi kadang-kadang maknya kurang diterjemahkan gitu. Kan begitu. Jadi dalam Islam itu perubahan dari mana dimulainya? Perubahan itu dari anfus kita. Jiwa kita. Dari mananya? Dari hati kita. Maka sebetulnya hijrah itu bukan hanya hijrah fisik kita, tapi hijrah hati kita. Hijrahkan jiwa kita, hijrahkan pikiran kita ke arah yang lebih baik. Makanya kan Indonesia itu sebetulnya lagunya udah benar Pak. Lagu Indonesia Raya itu udah benar. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang dibangun pertama apanya Pak kira-kira? Jiwanya. Baru dibangun apanya? Badannya. Jadi perubahan itu dari mana Pak? Dari jiwa bukan dari badan gitu. Kan begitu. Terus kita juga pernah dulu apa? Mensano in corpore sano. Itu artinya apa Pak? Mensano in corpore sano itu apa artinya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kebalik nggak kira-kira ini Pak kira-kira? Tubuh dulu, jiwa dulu Pak harusnya Pak. Jiwa dulu Bu. Gara-gara jiwanya nggak dibangun, gara-gara jiwanya nggak dididik, akhirnya 11 triliun diambilin mulu Pak gitu loh. Gara-gara nggak ada pendidikan jiwa, 271 triliun juga ludes kan. Gara-gara nggak ada pendidikan jiwa, negara kita itu nggak maju-maju. Jiwanya yang harus dibangun, bukan fisiknya. Jadi perubahan itu dari jiwa, dari hati, dari mental kita. Anfus, mafi anfusihim. Dan itulah yang dibangun Nabi selama 13 tahun ketika di kota Mekah, membangun jiwa, membangun mental, membangun hati para sahabatnya. Sehingga begitu ada perintah untuk hijrah, mereka sam'an wa ta'atan, meninggalkan apapun yang dicintai dari dunia untuk menuju kepada kota Madinah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini prinsip wad musai'in fi mahalihi Pak. Wad musai'in fi mahalihi. Apa artinya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pak, saya tanya nih, ini filosofisnya sederhana. Bapak kalau naruh mobil di mana Pak? Di garasi. Kalau nyimpen uang di mana? Di kantong. Itu wad musai'in fi mahalihi. Itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai fisiknya mobil di garasi, tapi jiwanya mobil di hati. Itu yang repot namanya. Ya, fisiknya duit di kantong, tetapi jiwanya duit di mana? Makna di mana? Di hati. Itu yang repot sebetulnya. Jadi kenapa ada penempatan kalau mobil di garasi, kalau misalkan duit di kantong gitu loh. Tapi kalau Allah di hati misalkan. Itu sebetulnya kita sudah diajarkan dengan bukti seperti itu untuk wad musai'in fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kita kadang-kadang salah. Udah tahu kalau mobil di garasi, fisiknya di garasi tapi esensinya di hati. Makanya mobil yang baret dia yang nggak bisa makan, nggak bisa tidur kadang-kadang. Gitu masalahnya kan gitu. Ini yang berbahaya. Jadi manusia itu yang perlu diperbaiki apanya? Jiwanya itu. Dan itulah inti perubahan di dalam Islam. Itulah esensi hijrah. Dia adalah perubahan, bukan hanya fisiknya, tapi perubahan mental, perubahan jiwa, perubahan hati. Karena dalam Al-Quran
Sesuatu yang bisa menyelamatkan kita adalah karena hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu esensi hijrah yang kedua. Udah ada kode kayaknya tuh ya. Satu lagi. Nah, esensi hijrah yang ketiga, ya pendek saja. Hijrah ini hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah merupakan fakta historis ya, fakta historis yang nggak bisa dihapus, yang nggak bisa dihilangkan. Kalau Islam itu adalah agama yang disebarkan dengan dakwah. Jadi hijrah ini adalah merupakan fakta untuk mematahkan segala bentuk asumsi, persepsi, tuduhan kalau Islam ini adalah intoleran, kalau Islam ini adalah haus kekerasan, kalau Islam ini adalah ekstremis. Karena pada faktanya Nabi sebagai warga pribumi kota Mekah justru Nabi yang diintimidasi, Nabi yang dipersekusi, Nabi yang diancam dengan kematian, sehingga untuk menyelamatkan sahabat yang baru konversi dari agama lama kepada agama baru yaitu Islam, Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah berdasarkan petunjuk wahyu. Jadi hijrah itu justru Nabi yang dipersekusi, sahabat yang diancam. Bahkan 13 tahun selama di kota Mekah nggak ada ayat terkait jihad yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini fakta historis, fakta sejarah. Kalau Islam itu justru bukan agama teroris, dia adalah agama yang disebarkan dengan dakwah. 13 tahun Nabi hanya berdakwah. Bahkan ketika sampai ke Madinah, Nabi pun masih berdakwah, dan ketika kezoliman sudah melampaui batas, saat itulah muncul ayat, turun ayat terkait dengan perang. Itu pun karena kezaliman sudah di luar batas, maka Allah izinkan baru Nabi untuk berperang. Jadi ini fakta. Jadi tahun Hijriah itu adalah fakta untuk menyampaikan kepada dunia Islam adalah agama yang disebarkan dengan dakwah, tapi mempertahankan Islam memang perlu darah seperti itu. Nah, ini adalah fakta sejarah ya yang tidak bisa dibantah, dan sekaligus hijrah ini adalah jejak atau rekam jejak yang sangat jelas bagaimana Rasul membangun sebuah peradaban yang kalau kita lihat sampai ke Kuba Nabi membangun masjid, sampai ke Madinah Nabi membangun masjid. Jadi peradaban sebetulnya dalam Islam adalah dimulai dari masjid sebetulnya. Jadi peradaban dalam Islam itu dimulai dari masjid, maka dari masjid itulah muncul negara yang disebut dengan Madinah. Ya. Dan Islam sebagai problem solver, bukan troublemaker yang seperti dituduhkan banyak agama, organisasi yang memang tidak senang dengan Islam. Jadi oleh karena itu maka makna dan esensi hijrah amat sangat penting ya untuk selalu digaungkan, karena hijrah inilah untuk mematahkan segala bentuk teori, asumsi, dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan orang-orang yang fobia terhadap Islam, bahwa Islam adalah agama dakwah, bukan agama yang haus darah, tetapi mempertahankan Islam, memperjuangkannya. Kalau terganggu ya perlu kali-kali mengorbankan darah. Itu barangkali hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang kajian kita spesial di bulan Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah sehingga hari-hari kita selalu lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah masuk waktu Isya, mari kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.